mempresentasikan tugas saya. Langsung saja ke soal yang pertama. Contoh ancaman dari dalam dan luar yang dapat menggoyahkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia serta bagaimana wujud bela negara yang dapat Anda lakukan untuk menghadapinya. Di sini jawaban saya yang contoh ancaman dari dalam negeri itu adalah korupsi, kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi perekonomian dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang contoh ancaman luar negeri, di sini saya mencantumkan invasi budaya dan ideologi, maksudnya nilai-nilai asing yang dapat mengikis moral generasi muda dan merusak ketahanan nasional. Terus, wujud bela negara untuk menghadapi ancaman berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara memiliki hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata, melainkan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sesuai profesi dan kapasitas masing-masing, seperti cinta tanah air, sadar berbangsa, yakin pada Pancasila, rela berkorban, taat hukum, dan meningkatkan kewaspadaan. Lanjut ke soal yang kedua, konsep Astagatra dalam ketahanan nasional di Indonesia masihkah relevan? Menurut saya, konsep Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia masih sangat relevan. Meskipun teknologi informasi mengubah pergaulan global, Astagatra justru menjadi fondasi esensial untuk memitigasi dampak disrupsi digital dan mengintegrasikannya ke dalam ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Astagatra sendiri terdiri dari 8 gatra yang dibagi menjadi 2 aspek besar, yaitu Trigatra aspek alamiah yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan penduduk. Yang kedua itu ada Pancagatra aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan HAM. Soal yang ketiga, apakah pantas hukuman mati diberikan kepada terpidana korupsi yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan atau bahkan menjadi aparat penegak hukum guna memberikan efek jera pada pejabat yang lain? Secara etis dan moral, pejabat strategis dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dan telah bersumpah untuk melayani negara. Ketika mereka melakukan korupsi, tindakan tersebut bukan sekedar kejahatan ekonomi, melainkan penyalahgunaan kepercayaan absolut yang merusak sistem demokrasi dan kesejahteraan sosial. Sehingga tuntutan untuk memberikan hukuman maksimal seperti hukuman mati sangat rasional sebagai bentuk efek jera yang setimpal. Akan tetapi, landasan normatif di Indonesia belum mengizinkan hukuman mati secara sembarangan. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Soal yang terakhir, jelaskan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan daerah tanpa melemahkan identitas nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memanfaatkan arus globalisasi dengan cara mengembangkan ekonomi kreatif, mengimplementasikan digitalitas berbagai layanan, serta mempromosikan pariwisata yang berakar pada budaya demi menarik investasi. Untuk melindungi identitas bangsa, pemerintah daerah harus menyiapkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan, aturan mengenai tata yang serta melakukan upaya pelestarian warisan budaya dan bahasa daerah di tengah masyarakat. Beberapa cara strategis pemerintah daerah atau Pemda yaitu inovasi ekonomi dan pemasaran digital. Yang kedua, pengembangan pariwisata berbasis budaya. Yang ketiga, kebijakan pendidikan dan kurikulum muatan lokal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.